Orang-orang yang tak mau beriman itu oleh Allah, kedua tangannya akan dibelenggu ke lehernya sampai ke dagunya sehingga mereka menengadah ke atas. Gelar Al-Amin itu yang disematkan kepada Nabi Muhammad adalah dari orang-orang musyrik Mekah. Nahnu la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Kami ini bukan mendustakan kamu, tapi kami mendustakan agama yang kamu bawa. Yang bilang Muhammad, iya, kalau beliau yang bilang saya percaya. Tapi kan tidak masuk akal. Kalau harus pakai akal dan logis, apa gunanya iman? Orang-orang musyrik, orang kafir, atau siapapun yang ingkar, dia itu tidak bisa noleh ke kanan untuk melihat kebenaran. Dia juga tidak bisa noleh ke kiri, bahkan ke depan. Karena orang sombong ini sulit mendapatkan kebenaran dari luar dan sulit dinasihati. Ini berbicara tentang orang-orang Mekah. Tapi ibrohnya buat kita, jangan sampai kita ini sombong. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan itu ada kebenaran, ada kebaikan, mereka tidak bisa lihat. Inilah orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak, di depan lihat kebenaran, cuma sering kali kita ini yaitu menabrak, melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah kalau kita tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar PT Ratu, wabil khusus orang tua kita yang sedang di perjalanan, Bapak Haji Muhammad Fuadi, Pak Direktur, HRD, semuanya mudah-mudahan selalu diberi sehat wal afiat, dipanjangkan umur kita dalam taat, dikabulkan hajat-hajat, yang sakit ada penyakit Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan Allah mudahkan, yang belum ziarah ke Haramain segera diberangkatkan. Semoga yang akan berangkat oleh Allah dimudahkan. Mudah-mudahan umrohnya makbulah mabrurah, dapat berkah kita semua bulan Rajab Sya'ban nyampe Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita kemarin sudah masuk Yasin ya. Tahun kemarin ya. Setahun sudah berarti. Tahun 25, sekarang 26. Ya, sekarang ayat yang ke-7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Mentahnya Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya amin. Qala Allah inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sungguh
kami jadikan belenggu di leher mereka, fahiya ilal adqani, belenggu itu sampai ke dagu, fahum muqmahuna, maka mereka menengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, dan kami jadikan penghalang di depan dan di belakang mereka, fa'arsyaynahum, maka kami tutup mereka, fahum la yubsiruna, mereka tak bisa melihat. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna, sama saja engkau beri peringatan pada mereka atau tidak wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib, engkau memberikan peringatan hanya bisa diterima oleh orang yang mengikuti Al-Quran dan takut pada Ar-Rahman yang Maha Pengasih dalam keadaan ghaib. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka sampaikan berita gembira kepadanya, bimaghfiratin, yaitu mendapatkan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami hidupkan orang-orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang sudah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami himpun ia di imamin mubin, yaitu imamin mubin nanti tafsirnya di buku atau lauhil mahfud yang nyata, nanti itu perbedaan tafsir. Baik, kita ingat bahwa surah Yasin itu adalah jantung dari Al-Quran. Orang yang baca Yasin, insya Allah segala urusannya dimudahkan. Orang yang baca Yasin dicatat, yaitu pahalanya 10 kali lipat. Orang yang mau meninggal dunia dibacakan Yasin dimudahkan. Yang sudah meninggal dunia dibacakan Yasin mendapatkan rahmat. Itu. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-8. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, inna ja'alna haula al-makhtum alaihim bisyaqa, sungguh kami jadikan bagi mereka yang sudah dicap masuk dalam keadaan celaka, kaman ja'ala fi unukihi ghillan, seperti orang yang Allah jadikan dalam lehernya adalah belenggu. Fajama'ah yadaihi ma'unukihi, tangannya kemudian dikumpulkan ke lehernya, tahta dhaqnihi, di bawah dagunya. Jadi ayat ini tidak bisa dipahami secara literal. Kalau cuma dipahami secara tekstual, untuk apa leher itu dibelenggu menggunakan kedua tangan sampai ke dagu? Ini namanya adalah ibarat bahwa orang-orang yang tak mau beriman itu oleh Allah, kedua tangannya akan dibelenggu ke lehernya sampai ke dagunya sehingga mereka menengadah ke atas. Jadi prakteknya begini, sudah diikat sampai ke dagu, apa maksudnya? Nah ini, satu, bahwa orang-orang dulu ingkar kafir musyrik itu karena kesombongan. Bukan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Bukan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu amanah. Sebab gelar Al-Amin itu yang disematkan kepada Nabi Muhammad adalah dari orang-orang musyrik Mekah. Jadi gelar Al-Amin yang terpercaya itu adalah pemberian dari orang-orang musyrik Mekah. Jadi Nabi itu tidak pernah bohong, Nabi selalu amanah. Bahkan yang menarik,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh mereka untuk dititipkan barang berharga, dan mereka sendiri tidak percaya satu sama lain sama mereka. Nah, ini yang menarik nanti ketika Nabi mau hijrah. Nanti ketika orang-orang musyrik Mekah tidak saling percaya antar satu sama lain untuk dititipkan barang berharga, mereka nitipnya ke Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Kan itu anehnya. Sehingga Abu Jahal itu bilang begini, Muhammad, nahnu la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Kami ini bukan mendustakan kamu, tapi kami mendustakan agama yang kamu bawa. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah berbohong, Nabi amanah. Sehingga sekelas Abu Jahal bilang, kami tidak mendustakan kamu. Bedakan, kalau berdusta berkata bohong pada orang, kalau mendustakan orang bicara benar tapi tidak percaya. Bisa dibedakan ya. Jadi kami bukan tidak percaya padamu, kami hanya mendustakan agama yang kamu bawa. Kan rusak logika ini. Kalau betul percaya kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah berbohong, yang amanah, mestinya apapun yang disampaikan Nabi mereka percaya. Kan begitu logikanya kan. Cuma dipisah. Kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan agama yang kamu bawa. Kan bertentangan nih. Harusnya kalau saya percaya sama Pak Sam, apapun yang ia katakan saya percaya. Sebagaimana nanti ketika Isra Mi'raj, Abu Bakar ketika dapat kabar itu cuma nanya, yang bilang Muhammad? Iya. Kalau beliau yang bilang saya percaya. Tapi kan tidak masuk akal. Kalau harus pakai akal dan logis, apa gunanya iman? Bisa dibedakan? Nah, orang-orang yang begini ingkar tidak percaya ini, itu karena kebanyakan sombong. Orang kalau sombong itu susah dinasihati, karena ia merasa bahwa dirinya lebih baik dan benar dibanding orang. Jadi mereka bukannya mereka itu tidak tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, tak pernah bohong. Nah ini, sehingga diibaratkan mereka tangannya dibelenggu ke leher sampai ke dagu, noleh ke atas, kan nggak bisa noleh berarti. Nah dengan demikian berarti orang-orang musyrik, orang kafir atau siapapun yang ingkar, dia itu tidak bisa noleh ke kanan untuk melihat kebenaran. Dia juga tidak bisa noleh ke kiri, bahkan ke depan. Sehingga orang sombong ini nengadah sering nabrak. Nah, coba dites nanti kalau pulang, naik motor, naik mobil, lihat ke atas terus. Ya, sering nabrak. Sehingga diibaratkan bahwa mereka ini dibelenggu, nyampe ke leher, nyampe pula ke dagu, bahkan itu lihat ke atas. Ai ar-rafi'u ra'sahu, yaitu mengangkat kepala. Nah inilah gambaran dari dulu orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau percaya kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah kita tidak termasuk. Alhamdulillah. Apa pelajarannya? Ya, bahwa orang yang ada kesombongan dalam dirinya itu seringkali mengingkari apa yang datang dari orang. Karena yang ia yakini, yang ia anggap benar adalah dirinya dan apa yang ada dalam dirinya. Nah, ini insya Allah kita aman ya. Dan sombong itu keseringan menutup hati. Karena orang sombong ini sulit mendapatkan kebenaran dari luar dan sulit dinasihati. Itu orang sombong. Contoh sederhana nih. Orang berilmu tapi sombong, itu sulit untuk menerima kritikan dari orang lain. Sama juga orang yang punya jabatan sulit menerima kritikan kebaikan dari orang yang bukan siapa-siapa. Ini adalah gambaran dari orang musyrik Mekah. Karena pertemuan sebelumnya bahwa surat ini adalah surat Makkiyah.
Sehingga ini berbicara tentang orang-orang Mekah. Tapi ibrohnya buat kita, jangan sampai kita ini sombong. Jangan sampai kita sombong, sebab kalau sombong kita tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga ayat berikutnya yaitu waja'alna min baini aidihim sadda. Di depan mereka kami jadikan tutup tirai. Di belakang adalah juga yaitu ada saddan. Saddan itu tutup. Maksudnya apa? Di depan ada kebenaran tapi mereka tidak bisa lihat. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan itu ada kebenaran, ada kebaikan, mereka tidak bisa lihat. Di belakang juga mereka tidak bisa lihat. Nah, inilah orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak, di depan lihat kebenaran, cuma seringkali kita ini yaitu menabrak, melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah kalau kita tahu ya, di depan ada kebenaran, di belakang ada kebenaran, cuma kecenderungan kita ini beda. Nah itu, kita tidak kafir, alhamdulillah. Kita tidak musyrik, alhamdulillah. Cuma seringkali karakter kita ini mirip-mirip. Sama dengan orang munafik, kita ini tidak munafik, tapi perilaku kita banyak mirip-mirip. Bisa dibedakan ya. Contoh, orang munafik itu kan tandanya kata Nabi, kalau ngomong suka bohong. Orang munafik itu kan sejatinya kafir, cuma pura-pura beriman. Kalau kita kan beriman, cuma suka bener ya? Tapi nggak tahu nih, suka bohong apa dibohongi? Kayaknya kalau yang laki-laki ini sukanya suka bohong. Nggak suka dibohongi ya. Yang kedua, ini cirinya adalah kalau dia berjanji suka ingkar. Itu orang munafik. Kita tidak munafik, tapi perilaku kita kalau janji suka ingkar. Tapi kita tidak munafik. Karena keseringan lupa. Yang berikutnya, kalau dikasih percaya berkhianat, dikasih amanah berkhianat. Itu orang munafik. Kita tidak munafik, cuma perilaku kita kalau dikasih amanah sering berkhianat. Contoh sederhana kata orang tua dulu, kalau dikasih amanah titipan uang suka kurang. Kalau dikasih amanah titipan omongan suka nambah. Sering begitu ya. Nah, tapi insya Allah kita enggak. Insya Allah kita enggak. Nah artinya kita alhamdulillah tidak kafir, kita tidak musyrik, tapi perilaku kita sering mirip-mirip mereka. Di depan ada kebaikan, ada pengajian, mohon maaf nih, sebelah sono ada kemaksiatan, misalnya dandut-dangdutan, joget-joget. Kira-kira kita diundang pada kebaikan pengajian, dikasih kursi, dikasih makan, kasih minum, kasih penghormatan. Di sana nggak diundang, kehujanan, kepanasan. Kebanyakan datang yang mana nih? Datang yang sono kan? Nah ini, padahal yaitu di depan ada kebaikan. Nah itu mirip-mirip lah, tapi tidak kalau kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan meskipun kita sering terpeleset pada maksiat, kita banyak kataan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah ayat ini menarik nih. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran itu menjelaskan bahwa ayat ini dulu dibaca Nabi ketika dikepung oleh orang-orang musyrik Mekah waktu mau hijrah ke Madinah. Itu kan dikepung karena dapat informasi dari malaikat Jibril ketika orang musyrik Mekah mengadakan sidang darurat, mau diapakan Muhammad nih. Ternyata keputusannya, karena ada iblis di situ, keputusannya adalah dibunuh. Malaikat Jibril ngasih tahu ke Nabi untuk siap-siap, tapi dikepung rumah beliau. Sayyidina Ali nanti yang menggantikan tempat tidur beliau. Nah yang ngepung Nabi ini adalah para pemuda yang jago dari tiap-tiap kabilah. Kalau bahasa kita yang jago silat lah, jawara. Tapi Nabi saat mau keluar baca ayat ini nih, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا. Dibaca, ambil pasir, ditutup, Nabi lewat nggak kelihatan.
Dan Imam Al-Qurtubi sendiri dalam kitabnya menjelaskan ketika beliau dulu ada di wilayah Spanyol masih muda, orang tua beliau jadi korban, itu diserang oleh orang-orang Nasrani dari Castella. Pernah dengar ya Castella ya? Castella. Ya, barusan itu. Di Castella itu di Eropa kan orang Spanyol Andalusia ini, Imam Qurtubi ini. Ternyata waktu beliau itu ikut orang yang lari mau pindah nanti ke wilayah Mesir lewat Maroko, kan Spanyol perbatasan sama Maroko tuh. Ya, sudah pernah ke sana? Udah pernah lihat lah minimal lah. Ya, udah ceritain ya. Nah, beliau baca ayat ini karena di depan ada pasukan itu, baca ayat ini. Alhamdulillah beliau dilewati nggak kelihatan. Nah, sehingga ijazah ini oleh para guru dulu diberikan kepada para pejuang. Tapi kalau hari ini mau dibaca di Jakarta, saya sarankan jangan. Takutnya itu lupa dibaca, supir-supir kontainer kita nggak ngelihat kita. Nabrak akhirnya nih. Gara-gara dibaca ada operasi di depan, operasi gabungan lalu dibaca. Lupa akhirnya, yaitu tak kelihatan. Nah ini bahaya. Nah ini ya. Oh ya, kalau mau dibaca monggo. Nah, tapi kalau dalam keadaan darurat itu yang dibaca Nabi dan dibuktikan oleh Imam Al-Qurtubi. Dulu sesepuh kita banyak yang baca begini, terutama para baju nggak kelihatan. Cuma saya sarankan jangan dibaca, takutnya lupa. Takutnya lupa, nggak kelihatan. Itu disebutlah fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan ada kebaikan tapi ternyata mereka tidak lihat. Alhamdulillah kita lihat kebaikan cuma sekedar lewat. Ya, kalau kita lihat kebaikan cuma sekedar lewat. Nah, ini amanlah kalau kita insyaallah. Ayat berikutnya, wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja Muhammad, engkau kasih peringatan atau tidak, maka mereka ini tidak akan beriman. Berarti sudah dicap. Nabi Muhammad memberikan peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Berarti kan sudah dicap. Kenapa dicap? Karena menolak. Tadi dasarnya adalah ingkarnya karena kalau sudah dicap ya susah. Tapi kalau oleh Allah tidak dicap, tidak distempel, nggak dikunci, insya Allah masih ada kesempatan oleh Allah untuk diberikan hidayah. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dicap demikian, sehingga sampai akhir kita masuk kategori orang yang husnul khotimah. Qad khatamallahu alaihim bid-dolalati fama yufidu fihimul indaru wa la yata'atsaruna bihi. Orang-orang yang demikian oleh Allah sudah distempel untuk terus dalam kesesatan, maka peringatan apapun tidak berguna dan tidak akan berpengaruh pada mereka. Lewat-lewat saja. Kita tadi bukan kafir, bukan musyrik, tapi kalau terus-terusan dalam kemaksiatan, lama-lama kita juga seperti mereka. Kenapa? Karena sudah ada di zona nyaman dalam kemaksiatan. Samalah, kita kalau istiqomah dalam ketaatan, diajak kemaksiatan, kita itu nolak. Bahkan maksiat tidak sengaja, kita ini menyesal. Itu kalau istiqomah. Cuma kalau imbang antara maksiat sama taatnya, tarik menarik nih. Dilihat maksiat, enggak dilihat sayang. Betul ya? Dilihat maksiat, enggak dilihat sayang. Ini tarik menarik namanya nih. Nah, ya sekalian nih. Karena sekali lihat tidak sengaja itu nikmat. Cuma karena kita punya iman dan sering taat, kita otomatis noleh istighfar. Astagfirullah. Noleh otomatis kita ini lihat kemaksiatan. Astagfirullah. Nah ini sudah hilang kesempatan nikmatnya. Balik lagi apa enggak? Ketika balik lagi baru maksiat.
Itu karena kita otomatis akan menghindar dari maksiat. Otomatis itu. Tapi kalau banyakkan maksiat bukan otomatis, sengaja nyari. Sengajanya nyari. Nah ini sehingga dinyatakan yaitu bahwa Allah kunci tutup mereka tetap dalam kesesatan, apapun bentuk peringatan dan ancaman tidak akan berpengaruh kepada mereka. Tapi innama tunziru manittaba'adz dzikra ay innama yantafi'u bi indzarika al-mu'minuna alladzina yattabi'una dzikra al-Qur'an. Yang dapat manfaat dari peringatan yang engkau sampaikan adalah mereka yang beriman yang mengikuti Al-Quran. Ini menarik nih, yang beriman yang ngikutin Quran. Banyak orang beriman tapi sering tidak ngikutin Quran. Kita alhamdulillah ya, kita beriman ngikutin Al-Quran. Mudah-mudahan tidak termasuk kategori beriman iya tapi tidak ngikut Al-Quran. Kan banyak tuh beriman tapi tidak ikut Al-Quran. Alhamdulillah kita beriman ikut Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Yaitu innama tunziru manittaba'adz dzikra ay Al-Quran. Yang ketiga wa khasyiyar rahmana bil ghaib ay haitsu la yarahu ahadun illallah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang takut kepada Allah sekalipun tidak ada orang. Kita ini kalau mau bikin maksiat dan dosa banyak orang kita takut. Tapi kalau tidak ada orang kita lanjut. Jadi takutnya kita itu ternyata lebih didominasi mau maksiat, mau bikin dosa nggak jadi karena ada tapi kalau nggak ada orang takut apa lanjut? Lanjut ya. Nah ini problem kita nih. Ya, jadi kita ini dalam keseharian ternyata takutnya untuk berbuat maksiat dan dosa itu takut kelihatan Kalau nggak ada orang ternyata kita lanjut. Nah di sini yang bisa diberi peringatan adalah mereka yang takut kepada Allah sekalipun tidak ada orang karena yakin dan tahu Allah lihat. Betul ya? Dan kita yakin itu bahwa kita di mana saja kapan saja Allah ada dekat kita dan Allah lihat apa yang kita lakukan. Nah kalaupun tidak ada orang kita ini nggak jadi maksiat. Contoh, mohon maaf nih, ini kayaknya punya kesempatan nambah 0 nih, nggak ada orang nih, nggak jadi, karena dia tahu bahwa Allah ngawasin dia, sehingga nggak jadi. Tapi kalau dia takutnya kalau hanya ada orang saja, nggak ada orang lanjut dia. Yang parah ada orang lanjut, apalagi nggak ada orang. Nah itu rem blong. Dan kebanyakan kita ini kalau menyesal karena ketahuan dan ketangkap orang. Kalau tak ketahuan dan tidak tertangkap lanjut kita. Contoh, para koruptor itu mereka menyesal karena ketahu. Seandainya tak ketahuan, kira-kira takut apa lanjut? Lanjut kan, ngulanglah lagi. Nah, berarti meskipun beriman, dibilang juga ngaji Quran, tapi kalau tidak ada orang tetap lanjut melakukan dosa dan kemaksiatan, berarti dia ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita banyak orang takut, tak ada orang juga takut. Alhamdulillah. Cuma jamaah kita ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari lebih susah, lebih sulit takut kepada Allah saat sendirian. Jadi takut kepada Allah, takwa itu bahasa umumnya lebih mudah saat banyak orang dibanding kita sendirian. Betul ya? Ini kan kalau ada orang kan HP-nya tontonnya bagus-bagus. Kalau banyak orang HP-nya tontonannya bagus. Tapi kalau nggak ada orang saya nggak tahu itu. Betul ya? Nah ini problem kita nih. Contoh lagi nih,
Kalau di lingkungan kita dikenal, kita itu takut ketahuan kalau berbuat maksiat dan dosa. Tapi kalau di wilayah luar nggak ada yang kenal, kira-kira ini berani kan? Aman, nggak ada orang, nggak ada yang kenal. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khasyar rahmana bil ghaib, meskipun tidak ada orang, dia tetap takut karena Allah selalu lihat. Ini problem kita banyakan di sini. Jadi kalau banyak orang kita bisa, kalau tidak ada orang ternyata kita tidak bisa. Nah, monggo nanti kita bandingkan takut kita pada Allah, takwa ini lebih banyak bisa saat banyak orang apa saat sepi tidak ada orang. Ternyata kita yaitu saat banyak makanya sering-seringlah silaturahim dan berkumpul supaya kita ini punya protek untuk tidak banyak melakukan kemaksiatan. Ya kalau sering nyepi menyendiri, nah itu yang namanya kemaksiatan, yaitu lebih cenderung kita terpeleset ke dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak masuk lah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya mana tadi? Fabasyirhu bimaghfiratin lidzunubihi. Sampaikan berita gembira Muhammad kepada orang yang satu, yaitu beriman, kemudian isi Al-Quran diikuti, takut kepada Allah meskipun tak ada orang. Berita gembiranya bimaghfiratin lidzunubihi, Allah ampuni dosa mereka. Yang kedua, wa ajrin karim, masih dapat pahala. Nah, berarti dua kan? Dosa diampuni, masih dapat pahala. Ini yang problem, nggak dapat pahala, dosa nambah. Nah, ini dua keuntungannya kabar gembiranya. Bimaghfiratin, dosa diampuni, masih dapat ajrin karim, yaitu pahala. Berarti dua nih, dosanya berkurang, kemudian pahalanya nambah. Ai kathirin wasi'in hasanin jamilin, pahalanya banyak, wasi'in luas, hasanin bagus, jamilin indah. Sebab kata karim itu beda dengan kata sekedar kathir. Contoh, orang beriman itu dalam sebagian ayat Al-Quran diberinya adalah wariskun karim, bukan kathir. Nih contoh orang beriman nih ayatnya. Tapi saya ambil belakang saja. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka mukmin sejati, lahum maghfirat, ya apa kemudian wariskun karim, ujungnya rizki karim. Rizkun karim ini rizkinya mulia, tak minta dikasih, ngasih tak perlu diminta, Allah ngasih tanpa ia minta. Nah, itu namanya rizkun. Ini pakainya ajrin karim. Ajrin karim. Jadi pahalanya itu pahala yang mulia, sehingga membuat dia untuk terus termotivasi melakukan kebaikan, menghindarkan diri dari kemaksiatan. Sebagaimana dalam ayat lain, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka meskipun tidak ada orang, lahum maghfiratun, mereka dapatin ampunan, wa ajrun kabir, pahala besar. Kalau tadi karim. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang ini. Amin ya rabbal. Ya, meskipun kita kadang kepleset maksiat karena kita bukan nabi, cuma segera sadar. Kalau ada orang kepleset maksiat, kita doakan mudah-mudahan dapat ampunan, mudah-mudahan oleh Allah segera ditarik pada kebaikan. Jangan kemudian dinyinyir, apalagi didoakan buru. Itu bukan masuk bagian karakter orang-orang yang beriman. Berikutnya,
Inna nahnu nuhyil mauta. Nah ini, sungguh kami hidupkan orang-orang yang sudah mati. Ayat ini memberikan penjelasan kepada mereka yang tidak beriman bahwa orang yang sudah mati kelak dibangkitkan. Karena mereka tidak percaya bahwa orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Nanti di akhir surat Yasin itu ada. Di akhir surat Yasin nih. Di akhir surat Yasin. Jadi mereka meragukan tentang ada hari kebangkitan, padahal tulang belulang sudah jadi sudah demi. Nah ini pertanyaannya adalah, yaitu dari mereka wahia romim sudah itu. Jawabannya kul yuhihalladzi ansaha awwala marrah. Karena mereka tidak percaya pada hari kebangkitan, maka Al-Qur'an menjelaskan inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami akan hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Sehingga orang kalau percaya yang mati dibangkitkan, maka ia akan mewanti-wanti diri dan hati-hati dalam menjalani hidup di dunia, karena kalau nanti dibangkitkan akan dapat balasan. Tapi orang yang tidak yakin bahwa ada kebangkitan, hidup sekali mati selesai, maka dia akan berbuat apa saja. Ada diskusi dari Sayyidina Ali dengan orang ateis, pemuda ateis. Tidak percaya ada kebangkitan dan ada pembalasan. Nih jawaban sederhana dari Sayyidina Ali. Jika yang kamu yakini benar, tidak ada kebangkitan dan pembalasan, kita berdua selamat. Tapi jika yang aku yakini ada kebangkitan dan pembalasan, kamu celaka, saya selamat. Bisa dibedakan ya? Saya ulang nih. Kata ateis itu, jika yang kamu yakini tidak ada kebangkitan dan pembalasan, kita berdua selamat, selesai. Tapi jika yang saya yakini benar, ada kebangkitan pembalasan, kamu celaka, saya selamat. Ya? Enggak, yang benar. Jadi kalau tidak ada kebangkitan dan pembalasan di akhirat, selesai mati, kamu selamat, saya selamat, selesai sudah. Tapi jika yang benar ada kebangkitan pembalasan kelak di akhirat, kamu celaka, saya selamat. Bisa dibedakan? Nah, orang beriman yakin tentang kebangkitan itu akan hati-hati dan mewanti-wanti diri, karena yakin kelak dibangkitkan, amal yang dilakukan pasti dapat balasan. Tapi dapat, ya kalau yang nggak yakin mau ngapain apa aja, mau berbuat sesuka hati. Tapi kita tidak, karena kita yakin ada balasan. Cuma lagi-lagi, meskipun kita beriman dibangkitkan dapat balasan sesuai amal, tapi kita masih sering berbuat padahal yakin kan ya. Nah, berarti seperti yang disampaikan kemarin di Pekayon itu, wa'atnibullaha biqadri taqatikum ala adabi. Silakan Anda bikin dosa dan maksiat, sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk nerima siksa kelak di akhirat. Berarti makin banyak maksiat, berarti merasa dia itu kuat disiksa. Kan begitu kemarin kan? Ini nyambungnya ke sana nih. Alhamdulillah kita ini yakin dibangkitkan dapat balasan, kita banyak melakukan kebaikan, meskipun ya kadang maksiat ya, tapi nggak sengaja kan, cuma karena ada kesempatan lanjut. Kan itu kalau kita. Berikutnya, nah ini menarik nih ayat lanjutannya nih. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ay minal a'mali. Dan kami catat semua amal yang sudah dilakukan di dunia. Kan mati dibangkitkan. Bahwa amal-amal yang dilakukan waktu hidup dicatat. Dicatat, nggak ada yang terlewatkan. Setelah mati cukup, tidak selesai ayatnya nih. Wa atharahum, dan jejak mereka. Jejak. Jadi jejak itu maksudnya begini. Ketika saya berbuat kebaikan, kemudian orang tahu saya banyak berbuat kebaikan,
lalu ditiru oleh orang, jejak saya itu menjadi sumber yang dicatat pula pahalanya. Tapi kalau saya banyak bikin maksiat dan dosa waktu di dunia, jejak saya diikuti orang, itu juga menjadi sumber yang dicatat dosa saya. Nggak tahu nih, jejak kita nih banyak baik apa banyak jelek yang ditiru. Tapi insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang niru kita, karena kita ini bukan tokoh. Ya, yang problem itu kan jadi tokoh, baik kadang diikuti jejaknya, naudzubillah, jelek juga kadang diikuti. Nah ini, sehingga hati-hati. Ayo lakukan kebaikan sehingga nanti itu bisa ditiru orang. Kalau mau bikin dosa jangan kelihatan orang. Jangan kelihatan, apalagi ngajak-ngajak orang. Kita enggak ya. Kita enggak pernah ngajak, cuma diajak ikut. Itu problem kita. Enggak pernah ngajak, cuma diajak ikut. Ah, ini. Nih, monggo saya baca ini. Yaitu ainaktubu a'malahumul lati basharuha bi anfusihim wa atharahumul lati atharuha min ba'dihim. Kami catat amal-amal yang sudah mereka lakukan sendiri dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan ditiru oleh orang setelah mereka. Fanujazihim ala dalikah aidon. Kami balas pula yang dilakukan sendiri atau yang ditiru orang. In khairon fa khairun. Jika yang dilakukan dan jejak yang ditinggalkan diikuti orang baik, kami balas. Wa in syarron fa syarrun. Kalau yang dilakukan jelek lalu ditiru orang kejelekannya, juga kami balas dengan jelek. Sebagaimana kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man sannah fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'ah. Siapa saja dalam Islam yang melakukan kebaikan, ia dapat pahalanya, dan pahala orang yang niru kebaikannya tanpa mengurangi pahala yang niru. Mana nih? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa saja orang yang melakukan kejelekan, kana alaihi wisruha, ia dapat dosanya, wa wisru man amilah biha min ba'di min ghairi ayyun qasa min auzarim syai'a, dan dapat pahala dari dapat dosa karena ditiru oleh orang setelahnya tanpa ngurangin dosa orang itu. Jadi kalau saya berbuat baik ditiru orang, saya dapat pahala karena saya yang berbuat, dan saya dapat pahala karena ditiru orang tanpa mengurangi pahala orang itu. Tapi kalau saya berbuat keburukan, saya dapat dosa, ditiru orang, saya dapat dosa pula karena ditiru orang tanpa mengurangi dosa orang itu. Makanya ayatnya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mudah-mudahan kita masuk yang melakukan kebaikan ditiru orang, kalau berbuat kemaksiatan tidak ditiru. Amin ya rabbal alamin. Ini kan kadang kita tidak sadar sering ditiru orang. Mudah-mudahan yang baik yang ditiru, tapi yang jelek-jelek tidak ditiru. Sabda Nabi yang lain, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak cucu Adam itu kalau sudah mati segala amalnya selesai kecuali 3. 1 yaitu adalah min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat dilakukan dan diamalkan orang. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Au sadaqatin jariyatin min ba'dihi, atau sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun meninggal. Maka yang baik tinggalkan jejak. Meskipun kita ini bukan ulama, kalau punya ilmu sampaikan ke anak, ke istri, ke keluarga, lalu diamalkan, itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita punya anak
lalu ia soleh soleha berdoa untuk kita, itu juga menjadi jejak yang mengalir pahalanya. Atau kita ini banyak sedekah jariah waktu hidup, terus menjadi jejak sumber pahala. Cuma 3. Yang problem, mohon maaf nih, sudah bukan ulama, orang awam, banyak maksiat, anaknya tidak soleh juga, ndak solehah, ndak punya harta untuk sedekah. Gimana gini nih? Kan kasihan ya. Sudah ndak punya apa-apa, bodoh, anaknya ndak soleh, ndak solehah. Apa kira-kira jejaknya? Ndak ada. Hidup banyak maksiat, taat sedikit, ilmu ndak ada, yang ditinggalkan ke orang karena awam, anaknya niru dia, sedekah ndak punya. Ini nih yang naudzubillah nih. Tapi mudah-mudahan nggak ada di antara kita ya. Sedikit ilmu sampaikan, dilakukan oleh keluarga, kerabat, tetangga, itu namanya ilmu yang manfaat, ngalir terus pahala. Punya anak, kita ajarkan untuk mendoakan, minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Syukur-syukur punya kelebihan harta tak banyak, kita sedekah. Insya Allah itu menjadi sumber pahala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahkan tidak ada sedikit pun yang tidak tercatat, semuanya tercatat. Mudah-mudahan kebaikan kita dicatat, kejelekan dihapus. Kan itu saja harapannya. Kebaikan dicatat, kejelekan dihapus. Karena tadi dapat bimaghfiratin, dapat ampunan, wa ajrin, masih dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah ada 2, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Mahdoh itu ibadah murni yang sudah ditentukan, ghairu mahdoh itu tidak ditentukan tapi kebaikan. Segala yang mubah diniatkan baik jadi ibadah. Makan itu mubah, diniatkan biar kerja itu sehat, kuat, semangat, itu sumber pahala. Tapi kalau itu mau berbuat maksiat, makannya jadi maksiat. Berangkat ke sini niat bismillah cari nafkah, kewajiban untuk memberikan belanja ke keluarga, itu kerja kita jadi ibadah. Tapi kalau ke sini uangnya niatnya untuk maksiat, nanti di akhir pekan maka berangkatnya jadi maksiat. Jadi banyak sumber pahala kita. Mudah-mudahan banyak pahalanya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, ada diskusi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai jejak kebaikan tadi itu, saya mau menanyakan perihal yang akhir-akhir ini banyak beredar, terutama fitnah kepada habaib. Nah, ternyata dari yang seumpamanya ada yang menyampaikan fitnahnya itu ternyata menemukan kebenaran, dalam artian apa yang disampaikan dari para habaib itu baik ilmu maupun perbuatan ternyata benar semua. Nah, terus yang nasabnya itu tadi dikesampingkan. Nah, setelah dia mengklarifikasi kebenaran itu, ternyata sudah begitu banyaknya orang yang percaya apa yang disampaikan pertama kali. Udah keburu percaya nih apa yang disampaikan yang pertama kali, meskipun dia sudah klarifikasi bahwasanya sudahi fitnah ini kepada para habaib. Nah, fitnah ini fitnah apa maksudnya? Fitnah, terutama fitnah nasab. Yang terakhir yang ini yang ramai ini kan fitnah nasab. Nah, ternyata sudah keburu banyak yang percaya dari omongan dia yang pertama. Apakah itu masih menjadi dosa jariah bagi pemfitnah ini, meskipun dia sudah klarifikasi untuk tidak meneruskan fitnah? Enggak, sebentar. Ini fitnahnya nih maksudnya Habib ini dibatalkan nasabnya
apa Habib ini difitnah karena dituduh berbuat jelek? Karena pasal nasab. fitnah itu beda dalam agama. Karena nasab. Maksudnya fitnah nasab ini dinyatakan bukan ke Nabi, apa fitnah menuduh orang jelek tapi tak sesuai fakta? Bedakan itu. Iya, fitnah nasab ke arah Nabi. Kan yang terakhir yang rame-rame ini kan lebih condong ke arah nasab. Nah, ternyata kalau salah satu dari kelompok ini ada menemukan kebenaran, terus dia mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan awal, dia menyampaikannya bahwasanya Habaib ini bohong atau apa kayak gimana gitu, Ustadz, apakah masih menjadi dosa jariahnya? Sebentar, saya ini belum paham nih. Belum paham ya? Karena begini, fitnah itu ada fitnah berkata buruk tentang orang tak sesuai fakta, itu fitnah. Ya. Seperti gimana Ima? Ya. Ada fitnah ini maksudnya adalah ujian besar. Ujian. Yang mana nih? Ujian itu tadi Ustadz. Jadi kelompok itu menyampaikan kalau Habaib ini turunannya palsu lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, ternyata kenyataannya dia menemukan kalau jadi ibaratnya apa yang disampaikan itu membelot lah. Intinya jangan memfitnah Habaib lagi, tapi ambillah keilmuan dari Habaib. Sudahi fitnah ini selesai. Tapi sudah keburu banyak orang yang tidak percaya kalau masalah nasab itu tadi, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Jadi orang ini mengatakan bahwa beliau Habaib ini bukan nasab Nabi, maksudnya. Betul. Terus sekarang akhirnya sadar kalau mengakui bahwa benar, mengakui kebenarannya dari apa yang sudah disampaikan para Habaib ini, keilmuannya. Jadi selesai masalah fitnah nasab. Tapi sudah keburu orang terlalu banyak yang percaya masalah nasabnya gitu, Ustaz. Begini maksudnya nih, karena rancu nih. Ya. Apakah ini biar saya clear jawabannya. Iya. Apakah yang dimaksud dipertanyakan bagaimana orang yang mengatakan bahwa nasabnya tak nyambung ke Nabi, lalu sekarang ia bilang nyambung gitu? Atau apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu tidak benar dipahami, sekarang bilang benar? Apa yang mana nih? Karena ini kalau jawabnya keliru fitnah lagi. Iya. Jadi kalau masa keilmuannya benar, keilmuan dari yang disampaikan para Habaib itu dari merujuk kepada masyayikh yang dulu itu benar. Cuman yang tidak dipercaya oleh kelompok ini masalah nasabnya. Nah, ajakan penyampaian itu disampaikan setelah klarifikasi sudahi fitnah ini, kita percaya sekarang apa yang sudah disampaikan para Habaib masalah keilmuannya. Nah, ajakan itu untuk menyelesaikan masalah fitnah itu ternyata udah banyak yang menyebar ke seluruh pelosok negeri ini. Ya, banyak sampai terang-terangan aja yuk. Ya. Gini, ini terkait dulu tidak membenarkan nyambung ke Rasulullah, lalu sekarang bilang nyambung. Apa ajaran yang disampaikan dulu dibilang sekarang benar? Yang mana? Ajarannya nyambung, cuman yang tidak dipercaya yang nasabnya. Ya, terus. Nah, karena penyampaian awalnya ini masalah nasab, orang udah keburu percaya kalau bukan dzurriyyah Nabi. Iya. Terus sekarang gimana orang itu? Jadi yang pertama ini yang menyampaikan ini sudahi fitnah masalah nasab, yang kita lihat adalah keilmuannya. Yang ditanya apa nih? Nah, kan orang udah keburu nggak percaya, Ustaz. Masalah nasabnya. Karena dia udah klarifikasi, sekarang kita lihat keilmuannya. Nah, ini dosanya yang menyampaikan pertama kali masalah nasab ini masih bersambung apa enggak? Sebentar. Ya, ini masalahnya kan tidak konkret. Apakah betul apa tidak? Kan masih perdebatan. Ya. Oke. Kalau betul berarti nyambung, berarti kan dinyatakan bahwa ini sudah menebar fitnah tidak nyambung. Betul. Kalau tidak betul berarti kan
dia tidak masalah. Ya. Yang bisa membuktikan 100% bukan perdebatan itu siapa? Bisa dipahami? Yang bisa membuktikan tidak ada perdebatan bahwa ini nyambung siapa? Paham maksudnya sampean? Nih, kan sampai hari ini kan sampean perdebatan nih. Iya. Perdebatan kan? Ya. Oke, kan sudah ada di masyarakat tuh. Ya. Yang bisa membuktikan bahwa betul nyambung, konkret, ada bukti, tidak jadi perdebatan siapa? Kalau betul konkret bisa membuktikan nggak ada perdebatan, berarti betul tadi fitnah. Tapi kalau masih perdebatan, belum tentu dinyatakan fitnah. Ya. Siapa yang bisa membuktikan? Sampai saat ini yang saya tahu Robito Halawiyah. Yang membuktikan? Ya. Buktinya diperdebatkan apa enggak? Enggak. Oh, yang memperdebatkan, yang menyebarkan. Iya, fitnah. berarti kan masih perdebatan. Oh, iya. Ya gitu, paham maksudnya ya? Ya. Berarti masih perdebatan. Nah, kalau masih perdebatan, berarti jangan kita kemudian langsung menuduh itu fitnah. Kecuali sudah konkret qot'i. Bisa dibedakan ya? Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, itu. Nah, untuk ajakan mari lihat ilmu perilakunya berlaku bagi siapa saja. Berlaku bagi siapa saja. Karena apa? Yang harus dilihat itu adalah apa yang disampaikan sesuai tidak dengan Quran dan hadis. Sejalan apa tidak dengan ajaran Islam. Mohon maaf nih. Meskipun saya yang ngajar di mana-mana, kalau yang saya sampaikan ini tidak benar, jangan ditiru. Meskipun dia adalah ahli maksiat, tapi kalau yang disampaikan benar, tiru. Jelas ya? Sehingga kita tahu, kata Sayyidina Ali, lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Kan begitu kan? Jadi ini berlaku siapa saja. Meskipun sampean yang menyampaikan kalau itu benar, ditiru. Meskipun saya yang bicara kalau itu tidak benar, jangan diikut itu. Nah, itu benar. Bisa dibedakan? Ya. Ya, artinya begini. Karena untuk masalah perdebatan itu, kalau nanti buktinya masih diperdebatkan, berarti belum konkret. Bisa dibedakan? Kalau belum konkret, berarti jangan menyatakan bahwa ini nebar fitnah. Maka yang baik sebetulnya adalah tadi, ayo kita ikuti ajaran yang disampaikan siapapun, selama yang disampaikan itu adalah kebenaran. Tidak harus kiai, tidak harus habaib. Orang yang kerjaannya tukang becak pun, bahkan dia mungkin sering maksiat pun, kalau itu benar, itu yang diikuti. Meskipun kiai, haji, habib, doktor, siapapun, kalau itu tidak benar, jangan diikuti. Itu kuncinya. Jelas? Nah, itu. Nah, sehingga kita ini, maka yang harus dilihat tadi, lagi-lagi standarnya adalah Al-Quran sama hadis itu. Jadi kalau kita mau menimbang sesuatu, sesuai enggak dengan Quran, sesuai enggak dengan hadis Nabi, sesuai tidak dengan perilaku Nabi, itu yang di standar. Sampun? Ya, sehingga tidak lagi nebar fitnah. Tapi yang perlu diperhatikan, bahwa itu bukan rukun iman. Sampean percaya ndak percaya, ndak ada urusan sama iman. Betul ya? Itu bukan rukun iman. Rukun iman ndak nambah, masih mau ditambah. Ya. Kecuali rukun iman ndak percaya, baru dia itu murtad. Kan bukan rukun iman. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Nggak ada berarti ini. Aman berarti. Sedang memikirkan jejak masa lalu. Nggak ada lagi ya, aman ya. Berarti kalau nggak ada, selesai. Ya baik, saya kira itu mudah-mudahan satu kesimpulannya, kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena sombong bisa masuk pada siapa saja. Satu, bisa masuk pada orang berilmu, bisa masuk pada ahli ibadah, bisa masuk kepada pejabat punya jabatan, bisa masuk pada orang kaya, bisa masuk pada yang nasabnya darah biru, bisa masuk pada yang punya banyak pengikut. Nah ini, mudah-mudahan
kita meninggalkan banyak jejak kebaikan, sehingga kita tetap mendapatkan sumber pahala. Ya kalau cuma kita berbuat yang nggak ada yang niru, kayaknya pas-pasan dah. Mudah-mudahan ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa auladina wa azwajina wa ashabil huquqil wajibati alaina wa masayikhina wa talamidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alil qur'ana lana yawmal qiyamati syafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabuli Allah. Amin. Demikian mudah-mudahan jadi renungan dan pengingat untuk kita semua. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.